Assalamualaikum sob. Oke, seperti biasa ya di sini kita akan membahas hal-hal yang lagi hot ya saat ini ya. Jadi kemarin BBM ya dari Pertalite, Pertamax itu naik. Terus Pertalite-nya juga unik ya. Jadi walaupun sudah naik tapi kok yang biasanya saya ngisi bensin seminggu ya, saya pribadi ya seminggu sekali gitu ya karena memang motor jarang dipakai. Kok sekarang jadi seminggu 2 kali ya. Jadi yang biasa isi bensin 25.000 penuh sekarang ya sekitar 35.000 sampai 37.000. Tapi kok jadi boros gitu rasanya, udah harganya naik jadi boros. Terus kemudian program pemerintah yang lainnya lagi ya. Tadi kan BBM naik, terus kemudian kompor gas yang dulunya minyak tanah terus dimigrasi ke kompor gas, sekarang mau dimigrasi lagi ke kompor listrik. Terus nanti katanya dapat wajan listriknya juga gitu ya, gratis. Nah, di sini PR nih. Jadi listrik kita juga harus naik ya. Jadi yang listrik subsidi yang 450 kWh gitu ya, itu kayaknya ya nggak bisa, nggak ngangkat ya, mati lampu kalau kita pakai kompor listrik karena sekali nyedot itu bisa 1000 lebih ya, 1000 lebih. Jadi kalau misalkan mau irit-irit ya panasnya lama kompor listrik ya. Kalau dari pengalaman saya, ibaratnya mungkin nanti akan ada video percobaan di video YouTube saya yang satu lagi Vis TV ya dengan kompor listrik. Jadi sepengalaman saya kalau kompor listrik itu yang saya tahu, kalau kita mau masak air cepat itu memang harus pakai voltase yang tinggi gitu ya, dan matangnya lebih cepat. Tapi kalau misalnya kita mau irit listrik gitu ya, voltasenya kecil, pakai volume listriknya kecil lah, itu matangnya lama dan sebenarnya pemakaian listriknya juga jadi lebih lama. Jadi itu ya, kalau kita pakai listrik itu ya harus lebih cepat matangnya gitulah. Jadi sehingga walaupun listriknya di awal gede tapi cuma sebentar air sudah matang, itu kalau masak air ya. Terus kemudian bagi sobat yang pakai panci zaman dulu ya, panci jadul, itu tuh nggak bisa di kompor listrik karena kompor listrik itu kompornya beda. Bukan kompor ya, kompornya beda, tapi wajan, panci, penggorengan tuh beda juga. Jadi nggak sembarang teflon itu bisa juga, nggak sembarang panci bisa juga. Nah ini nih, mungkin ini harus ada video khusus kalian dicontohin ya. Saya sih ada contohnya di rumah kompor yang panci yang memang khusus, bukan khusus. Kalau pancinya ini bisa untuk kompor listrik, itu sudah bisa pasti untuk gas bisa gitu ya. Tapi nggak semua panci yang untuk kompor gas, yang biasa pakai kompor gas itu bisa untuk kompor listrik, intinya sih gitu. Terus kemudian yang terakhir adalah update tentang siaran TV analog dimatikan. Hayo lo. Jadi listrik naik, terus kompor mau diganti, ditambah lagi nonton TV nggak bisa. Jadi tanggal 5 Oktober ya, puncaknya sih nanti di bulan November. Jadi 5 Oktober ini mulai dari Jabodetabek ya, Jakarta, Bogor, Bekasi, pokoknya ada 14 wilayah di Jakarta dan sekitarnya, Jabodetabek pastinya, itu siaran analog akan dimatikan tanggal 5 Oktober. Maka tanggal 5 Oktober ini sobat gak bisa lagi nonton TV. Ya, itulah dalam pemikiran orang-orang ya. Karena memang siaran TV analognya dimigrasi ke siaran TV digital. Yang sebenarnya saat ini juga sudah berjalan multiplexing multimux gitu ya. Jadi siaran analognya jalan, siaran digital jalan. Mungkin banyak orang yang nggak sadar kalau memang selama ini mereka sudah nonton siaran digital di TV mereka. Jadi banyak yang berpikir ya berarti TV-nya harus dimigrasi juga dong dari TV analog ke TV digital gitu ya. Jadi nggak harus migrasi juga, karena zaman sekarang ya sudah ada yang namanya set-top box TV digital kalau memang TV-nya belum digital. Oke, mungkin di sini sedikit edukasi dari saya untuk membedakan ya TV analog yang mana, TV digital yang mana. TV analog itu yang paling mudah adalah TV-nya masih tabung ya, TV jadul yang cembung. Kalau model nama kerennya itu CRT gitu ya, TV yang tabung. Nah itu memang wajib pakai set-top box digital. Kalau misalnya mau dimodif dalamannya bisa, tapi ya biayanya juga ada ya, karena harus bayar tukang servis terus ditancepin modulnya ya. Jadi buat saya lebih simpel pakai langsung aja ya set-top box TV digital. Terus bagi sobat yang TV-nya sudah LED, LCD, apalagi yang sudah Android, itu nggak usah ditanyain, 99% itu sudah digital, kecuali TV Android yang jadul gitu ya, atau TV Android yang mungkin dari luar negeri gitu ya, nggak lewat Indonesia atau black market, atau yang harganya miring gitu ya, merek-merek Cina. Tapi tahu saya sih memang TV LED zaman itu sudah digital rata-rata ya. Terus kalau belum digital ya berarti sobat beli TV keluaran lama, keluaran 2000 ke bawah gitu ya, atau keluaran setahu saya sih 2000 ya, itu sudah ada program pemerintah kok, tenang aja kalau TV digital. Tapi memang beberapa kerabat saya beli salah ya, karena harga miring diskon ternyata TV-nya belum digital gitu. Ada juga yang seperti itu. Jadi untuk membedakannya itu langsung sobat scan aja. Kalau sobat pas scan siaran TV-nya itu dapatnya banyak banget, puluhan, itu udah pasti digital ya. Apalagi di atas 30 ya, itu udah pasti digital. Jadi kecampur loh. Kalau analog dan digital
digital digabung itu 50 lebih, bahkan 60 lebih ya, atau lebih, bahkan lebih dari itu kalau di Jabodetabek. Jadi siaran digital tuh ciri-cirinya adalah siarannya sudah full HD, tidak ada semut sama sekali, tidak ada bayang sama sekali. Karena kalau TV digital ya antara nggak dapat sinyal atau siarannya bersih banget. Jadi kalau ada semutnya, ada bayangnya itu nggak akan bisa di-scan kalau di siaran TV digital. Karena yang ada semut dan ada bayang itu hanyalah siaran TV analog gitu. Jadi di sini langsung aja sobat scan aja TV-nya. Kalau memang dapatnya cuma 10 atau di bawah 20, hanya itu aja dapatnya. Biasanya itu belum digital. Kalau siaran TV-nya belasan itu belum digital karena yang didapat hanyalah siaran TV analog. Tapi kalau di scan ada puluhan, 30 ke atas itu sudah digital. Biasanya kalau di scan juga pas lagi ganti TV itu ada tulisannya, atau lagi pas lagi scan ya. Pas lagi scan otomatis ada pilihannya ATV atau DTV atau ATV plus DTV. Itu langsung aja pilih yang DTV. ATV-nya nggak usah karena nanti siaran analog mati, sobat malah channelnya kecampur sama channel analog gitu ya, malah blank. Jadi di sini sobat scan-nya langsung aja yang DTV. Oke. Mungkin videonya sampai di sini aja. Semoga sobat yang menonton video jadi menambah wawasan nih. Oke. Bagi sobat yang punya opini lain atau punya saran-saran lain silahkan tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.